Assalamualaikum. Aku Setiawati, peserta Latsar CPNS tahun 2002 dari Bengkulu Utara. Aku mau sharing pengalaman pembelajaran sinkronus dan asinkronus selama Latsar. Tapi sebelum itu, aku mau kasih gambaran sedikit tentang Latsar saat ini. Sejak dikeluarkannya Peraturan LAN RI nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS, nah salah satu metodenya itu adalah blended learning. Sesuai namanya blended, jadi ada gabungan beberapa metode dalam pelaksanaan Latsar saat ini. Nah, tahapan yang pertama itu MOOC atau Massive Open Online Course atau Free Mobile Learning. Jadi itu kita kayak belajar mandiri via website, nanti materinya kita akses dari sana. Kemudian tahapan yang kedua itu distance learning, dan yang ketiga itu pembelajaran klasikal, yang terakhir itu PKTBT. Nah, aku mau fokus di bagian distance learningnya. Jadi nanti di bagian distance learning ini dia ada tahapan e-learning, kemudian ada aktualisasi di tempat kerja. Nah, e-learning itu pembelajaran langsung atau tatap muka antara peserta dengan fasilitatornya atau Widya Iswara melalui aplikasi Zoom Meeting. Ini yang disebut dengan sinkronus. Setelah tahap sinkronus ini selesai, dilanjutkan dengan tahap asinkronus. Jadi asinkronus itu pembelajaran yang berpusat pada pesertanya aja. Tidak ada lagi interaksi dengan fasilitatornya. Nah, di tahap ini kita bisa menggunakan berbagai sumber belajar secara daring. Pada tahap asinkronus ini juga kita harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan fasilitator saat sinkronus tadi. Jadi selama di tahap e-learning ini, proses ini akan terus diulang. Jadi dimulai dengan sinkronus, misalnya pagi jam 8 sinkronus, nanti selesai misalkan jam 10 atau jam 11, itu nanti dilanjutkan dengan asinkronus dan mengerjakan tugas dari fasilitator yang di tahap sinkronus tadi. Kalau bicara kekurangan kelebihan, setiap metode pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Dan kalau menurut aku pribadi, untuk sinkronus ini kelebihannya itu salah satunya kita jadi belajar menjadi aktif dan interaktif. Karena nanti pada proses e-learning itu kita ada kayak berdiskusi, tanya jawab gitu dengan fasilitatornya. Kemudian suasana belajarnya itu nyaman, kondusif, dan harmonis. Nah, jadi keluar nilai ASN-nya kan. Karena gini, lingkungan belajarnya itu lebih kecil gitu. Dia dibagi satu angkatan itu dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, jadi hanya terdiri dari beberapa orang. Nah, dengan lingkungan yang kecil itu kita jadi lebih leluasa untuk mengemukakan pendapat, untuk bertanya atau dalam diskusi lah gitu ya dengan fasilitator ataupun dengan sesama peserta. Kelebihan lainnya kita juga bisa langsung bertanya ke fasilitatornya, ya kan? Pasti karena ini pertemuan langsung, bukan belajar yang mandiri tadi. Aku sempat kepikiran belajar daring itu pasti membosankan, tapi ini enggak loh. Karena proses pembelajarannya itu enggak kayak kita diulang lagi semua yang udah kita pelajari di mandiri waktu MOOC itu enggak. Jadi pembelajarannya di sini lebih menekankan ke poin-poinnya, kemudian gimana sih nanti mengaplikasikannya gitu. Jadi sama sekali nggak membosankan. Nah, kalau kekurangannya paling kendala di jaringan, tapi ini masih bisa diakali. Kita bisa cari spot yang jaringannya stabil. Nah, kalau untuk waktu yang terbatas, menurut aku sih ini walaupun waktunya terbatas ya, tapi dia efektif dan efisien. Karena nggak kebayangkan kalau kita belajar online harus seharian di depan laptop, itu pasti lebih membosankan, dan menurutku itu justru nggak efektif. Nah, sekarang kita ke asinkronus. Untuk kelebihannya, karena asinkronus itu pembelajaran mandiri, otomatis akan mendorong kita untuk lebih mandiri. Kemudian fleksibel juga, karena kita bisa belajarnya itu di mana aja, kapan aja kita bisa akses gitu. Nah, yang paling penting kita bisa belajar sesuai karakteristik belajar kita gitu. Kita tipe pembelajar yang gimana sih gitu. Setiap orang tuh pasti beda-beda, dan kita bisa belajar sesuai dengan tipe kita. Nah, kemudian kelebihan lainnya karena ini pembelajaran mandiri, kita jadi bisa ngesetting suasananya, lokasinya gitu, yang nyaman untuk kita. Nah, selama asinkronus ini, nanti kita akan sambil ngerjain tugas yang lanjutan dari sinkronus tadi gitu kan. Nah, di tugas-tugas itu tugasnya itu macam-macam. Intinya dari tugas itu, kita itu diajarkan untuk lebih kreatif gitu ya, memunculkan ide-ide. Kemudian ngerjain tugasnya itu kayak ada batas waktunya sebelum 2359. Nah, di satu sisi kita tuh kayak dikejar-kejar gitu. Aduh, udah mau habis nih waktunya gitu. Tapi di sisi lain, justru kita jadi belajar gimana caranya manajemen waktu. Nah, kalau untuk kekurangan asinkronus itu, karena ini pembelajaran mandiri, otomatis keberhasilan dari pembelajaran ini tergantung dari kemandirian dan juga motivasi dari diri kita. Jadi intinya balik ke kita sendiri sih. Kalau misalkan kita yang tipenya itu nggak suka baca buku atau nggak bisa belajar sendiri, nah kita bisa akali dengan cara lain. Nah, di MOOC itu ada bagian micro learning, itu isinya video-video yang rangkuman dari materi modulnya gitu. Jadi kalau misalkan kita tipe yang belajarnya visual, kita bisa pakai video itu gitu. Dan menurutku juga distance learning ini penting ya, karena kita di sini kan memanfaatkan teknologi. Kita sama-sama tahu setelah adanya pandemi COVID-19 ini, banyak aktivitas itu yang dilakukan melalui teknologi, dan kedepannya pasti akan lebih berkembang lagi. Jadi dengan metode ini kita juga udah mulai mengikuti perkembangan zaman.
Kemudian metode ini menurut aku pribadi itu kayak mempersiapkan kita lebih matang lagi gitu untuk mengikuti pembelajaran ini, karena dia tuh kayak step by step. Jadi kita dimulai dari MOOC, kita tuh belajar mandiri. Nah nanti di distance learningnya, di bagian e-learningnya, kita tuh masuk ke kelas Zoom tapi udah ada modal gitu. Jadi saat kita diskusi, saat kita tanya jawab dengan fasilitatornya, kita nggak gitu ya, nggak bingung gitu, karena kita ya sedikit banyaknya kita udah ada modal. Secara umum aku suka dan puas banget dengan metode ini, termasuk juga yang sinkronus dan asinkronusnya. Kalaupun ada kekurangannya masih bisa lah diakal-akalin, dan kalau aku diminta nge-review metode ini, aku bakal kasih bintang 5. 10, ya. Kalau ada bintang 10, aku akan kasih bintang 10. Kalau teman-teman gimana pengalamannya tentang pembelajaran sinkronus dan asinkronus ini? Oke, durasinya udah nggak cukup lagi. Bye, assalamualaikum.